Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada hari ini dari lanjutan pelajaran kita tentang kesetimbangan kimia. Hari ini kita belajar tentang pergeseran kesetimbangan. Jika pada suatu reaksi sudah tercapai kesetimbangan, maka ternyata kesetimbangan itu masih dapat bergeser, ya. Hubungan antara reaksi yang timbul pada sistem kesetimbangan dengan aksi yang diberikan dari luar dirumuskan dengan azas Le Chatelier. Apa itu isinya? Jika pada suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan bergeser membentuk kesetimbangan yang baru. Jadi ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi, ya. Kemudian ada terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama yaitu faktor yang pertama adalah konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat diperbanyak, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Contohnya ya, kita ambil misalnya satu reaksi pembentukan gas amonia. Pada reaksi kesetimbangan ini, amonia dibentuk dari reaksi gas nitrogen atau N2 direaksikan dengan gas hidrogen atau H2 akan menghasilkan amonia atau gas NH3. Nah, pertanyaannya tentukan arah pergeseran reaksi jika konsentrasi N2 diperbesar. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan sebentar, jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Kita pakai cara ini, kita perhatikan, kita lihat solusinya. Iya. Sekarang kita misalkan ya, ini pada reaksi gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen membentuk gas amonia. Ya. Kalau ini misalnya kita katakan ruas kiri atau reaksi, kemudian ini ruas kanan. Kita pakai petunjuknya ya. Jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Artinya dia akan bergeser kalau tadinya ruas kiri yang diperbesar, maka dia akan ke kanan. Itu maksudnya. Atau sebaliknya, kalau ruas kanan yang diperbesar konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke ruas kiri. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Tentukan arah pergeseran reaksi jika konsentrasi N2 diperbesar. Ya, berarti jika konsentrasi N2 diperbesar, maka reaksi akan bergerak ke kanan. Ini artinya NH3-nya bertambah. Sebaliknya, jika reaksinya ke kiri, maka berarti NH3-nya berkurang. Itu pengertian dari bagian A, petunjuknya ya. Sebaliknya juga yang jika zat diperkecil, misalnya diperkecil, kita ambil contohnya misalnya N2 diperkecil, maka reaksi itu akan menuju N2. Artinya dari sini kita kurangi konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke N2 atau ke kiri. Ya, jadi kalau kita sudah tahu arah reaksinya kemana, maka kita akan bisa memastikan konsentrasi zat-zat yang ikut dalam reaksi tersebut. Kita lihat jawaban di bagian A. Tentukan arah pergeseran reaksi jika konsentrasi N2 diperbesar. N2 itu ada di sebelah kiri ya. Kalau ini diperbesar, maka konsentrasinya bergeser ke kanan. Ya. Jadi kita lihat, kalau dia bergeser ke kanan, maka konsentrasi NH3 itu akan bertambah. Sedangkan konsentrasi H2 akan berkurang karena kesetimbangan atau reaksi bergeser ke kanan, sedangkan H2 ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian B. Bagian B itu apa katanya?
H2 diperkecil. H2 itu juga ada di sebelah kiri ya. Apa katanya? Jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju reaksi itu. Menuju zat yang diperkecil. Maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Ya. Bergeser ke kiri, bergeser ke bergeser ke kanan, dan kalau kecil dia bergeser ke kiri. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, berarti bagaimana dengan konsentrasi NH3? Maka konsentrasi NH3 karena arah reaksinya ke kiri, berarti akan semakin berkurang. Nah, bagaimana dengan konsentrasi N2? Konsentrasinya karena dia bergeser ke kiri, maka konsentrasi N2 akan bertambah. Ya, itu pengertiannya ya. Kemudian bagian C kita lihat. Konsentrasi NH3 diperbesar. NH3 diperbesar. NH3 itu sebelah kanan ya. Kalau ini diperbesar atau ditambah, maka apa katanya tadi? Kesetimbangan bergeser ke reaksi, bergeser ke menjauhi. Berarti kalau dia tadinya kanan diperbesar, berarti dia menjauhi, berarti dia akan ke kiri. Reaksi ke kiri. Kita lihat, kalau reaksinya ke kiri, bagaimana dengan konsentrasi N2? Ini pasti akan bertambah. Nah, H2 juga ada di mana? H2 juga ada di sebelah kiri, maka ini juga konsentrasinya akan bertambah. Itu pengertian dari faktor konsentrasi yang mempengaruhi keseimbangan reaksi. Oke, kita lanjutkan dengan faktor yang kedua. Sekarang kita lihat faktor yang kedua yang mempengaruhi keseimbangan adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Endoterm itu ditandai dengan harga atau nilai delta H-nya bertanda positif, artinya menyerap energi ya. Kemudian jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Reaksi eksoterm atau melepas panas itu delta H-nya ditandai dengan tanda negatif ya. Contoh, pada reaksi N2, kembali kita reaksi tadi ya. Pada reaksi N2 direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan amonia dengan, ini artinya menyerap atau melepas. Iya, melepas. Kalau dia melepas energi berarti dia bersifat eksoterm. Jadi reaksi ke kanan, perhatikan ya, ini ada tanda keseimbangannya. Reaksi ke kanan atau pembentukan NH3 melepaskan kalor sebesar 92 kJ. Sebaliknya reaksi ke kiri atau NH3 terurai membentuk nitrogen dan hidrogen, maka tandanya akan menjadi berubah, menjadi sebaliknya. Menjadi positif, berarti dia menyerap kalor. Jadi ke kanan dia melepas kalor, ke kiri dia menyerap kalor. Nah, jika suhu dinaikkan pada reaksi ini, maka apa katanya? Reaksi akan bergerak ke arah endoterm. Jika suhu dinaikkan, reaksi ke endoterm. Endotermnya berarti ke kiri. Kalau kita sudah tahu reaksinya mengarah ke kiri, berarti kita akan bisa melihat atau menentukan konsentrasi N2 NH3 karena reaksinya bergeser ke kiri, maka NH3-nya itu berkurang. Sedangkan konsentrasi N2 dan H2 itu konsentrasinya bagaimana? Iya, bertambah. Gitu
Itu kalau suhu dinaikkan. Sekarang kalau suhu diturunkan, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan ke eksoterm. Eksotermnya berarti ke kanan. Kalau reaksinya ke kanan, berarti yang terbentuk adalah NH3, maka konsentrasi NH3 itu bertambah karena reaksinya ke kanan ya. Kalau dia ke kanan, otomatis N2 dan H2-nya akan berkurang. Nah, reaksi kesetimbangan ini nanti dipakai di dalam industri ya, untuk memperoleh suatu hasil dapat dilakukan dengan menggeser kesetimbangannya, yaitu dengan yang pertama tadi adalah dengan merubah konsentrasi, menambah atau mengurangi, kemudian menaikkan atau menurunkan suhu. Sekarang kita lihat faktor yang ketiga. Iya, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga yang mempengaruhi kesetimbangan adalah volume. Jika volume diperkecil, reaksi bergeser ke arah koefisien yang kecil. Ya. Nah, jika volume diperbesar, reaksi bergerak ke arah koefisien yang besar. Sekarang faktor yang keempat yang mempengaruhi adalah tekanan. Tadi kita bilang ada 4 faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang keempat adalah tekanan. Jika tekanan diperkecil, perhatikan, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Jadi volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Ya. Kemudian jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang kecil. Jadi supaya lebih mudah menghafalnya, sengaja Ibu buat ini sekaligus diterangkan supaya kita bisa melihat bahwa volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi jika volume diperkecil, reaksinya bergerak ke arah koefisien yang kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergerak ke arah koefisien yang besar, sebaliknya ya. Nah, kita lihat contohnya. N2 direaksikan dengan gas hidrogen kembali, kemudian akan menghasilkan gas amonia ya. Kita perhatikan reaksinya. N2 nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas amonia. Kita perhatikan jumlah koefisien sebelah kiri ini adalah 1 ditambah 3 ya. 1 ditambah 3. Jadi jumlah koefisien ruas kiri itu ada 4. Sedangkan jumlah koefisien di ruas kanan itu adalah 2 ya, di 2. Maka koefisien ruas kiri itu lebih besar daripada koefisien ruas kanan. Kita lihat, jika volume diperkecil, maka apa katanya? Kesetimbangan akan bergeser ke sebelah yang koefisiennya kecil. Berarti kesetimbangan bergeser ke reaksi bergeser ke yang kecil, berarti ke kanan. Ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu arah reaksi ke kanan, berarti yang dibentuk adalah NH3 ya. Maka konsentrasi NH3 akan semakin bertambah. Sedangkan konsentrasi ruas kiri, di ruas kiri ada N2 dan H2, maka konsentrasinya akan berkurang. Ya, kita lihat tekanan ya. Tadi volume diperkecil, sekarang kita masuk ke tekanan diperbesar. Perhatikan ini aku, ingat kembali bahwasanya volume dan tekanan itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau tekanan diperbesar, ingat tadi ya, kalau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke yang koefisiennya lebih kecil. Berbeda dengan volume. Kalau volume diperkecil, dia bergeser ke yang koefisien kecil. Kalau volume diperbesar, dia bergeser ke yang
koefisien besar. Sedangkan kalau tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke yang koefisien, reaksi bergeser ke yang koefisiennya kecil. Kalau kecil berarti ke kanan ya, atau koefisien kecil. Nah, perhatikan kalau kita sudah tahu reaksinya ke kanan, berarti dia membentuk N2 dan H2 membentuk NH3, maka konsentrasi NH3 itu akan semakin bertambah. Sedangkan konsentrasi N2 dan H2 itu akan berkurang. Oke. Ya, itu dia pengaruh suhu dan tekanan. Sekarang kita lihat katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat terjadinya reaksi. Dalam hal ini, katalisator pun berfungsi untuk mempercepat laju reaksi maju dan reaksi balik, atau laju reaksi ke kanan dan ke kiri. Tetapi katalisator itu tidak dapat mempengaruhi kesetimbangan. Ya, artinya susunan kesetimbangan itu tidak dipengaruhi oleh katalisator. Jadi hanya ada 4 yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu pertama tadi konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Kita lihat ya, misalnya dalam contoh berikut ini. Pada reaksi pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen, itu akan dilepas kalor sebesar 484 kJ. Berarti reaksinya bersifat eksoterm, ya, melepas kalor. Itu dilihat dari tanda delta H-nya adalah negatif. Oke. Nah, sekarang tentukanlah arah pergeseran kesetimbangan jika gas O2 ditambah. Kita perhatikan dalam reaksi, O2 ada di sebelah kiri ya. Tadi kita katakan faktor pertama yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi zat itu ditambah, maka dia akan menjauhi zat itu ya. Atau kalau kiri ditambah, konsentrasi reaksi ditambah, maka dia akan ke hasil reaksi. Maka dalam hal ini kalau gas oksigen ditambah, maka kesetimbangan bergeser kemana? Iya, reaksi bergeser ke kanan. Artinya akan dibentuk air. Nah, kalau kita sudah tahu reaksi kanan, berarti kita bisa menentukan, maka konsentrasi H2O itu semakin bertambah. Sedangkan konsentrasi hidrogennya itu berkurang karena reaksi itu bergeser ke kanan. Ya. Kemudian jika suhu diturunkan, ayo kita ingat lagi. Tadi kita katakan jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah endo. Itu tolong dihafal ya anakku. Jika suhu diturunkan, reaksi bergerak ke endo. Reaksi kita ini adalah ekso. Ya, berarti reaksi ke kanan adalah ekso. Berarti kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke ekso. Sebaliknya kalau dia dinaikkan suhunya, dia akan bergeser ke endo. Soal kita bilang suhu diturunkan. Suhu diturunkan berarti reaksi bergeser ke eksoterm. Eksoterm. Ya, eksoterm ke kanan berarti dibentuk adalah H2O. Berarti kita sudah bisa tentukan bahwasanya H2O, konsentrasi H2O itu akan bertambah karena reaksi bergeser ke kanan ya, ke kanan. Sedangkan H2 dan O2 itu akan berkurang. Kemudian kita masuk ke bagian C. Bagaimana kan volume diperbesar? Kita perhatikan kembali lagi ya. Jika volume diperbesar,
maka keseimbangan akan bergeser ke yang koefisiennya besar. Kita perhatikan jumlah koefisiennya. Di sebelah kiri 2 ditambah 1 berarti 3. Sedangkan di sebelah kanan 2. Ya. Jika volume diperbesar, maka dia akan ke yang koefisien besar. Maka koefisien besar adalah ke sebelah kiri. Maka reaksi bergeser ke kiri. Kalau reaksi bergeser ke kiri, maka yang kiri ini akan semakin banyak. Berarti konsentrasi H2 dan konsentrasi O2 itu akan bertambah. Dan sebaliknya konsentrasi H2O itu akan berkurang. Ya, itu dia ya. Nah, sekarang masuk kita bagian D. Bagaimana kalau ditambahkan katalis atau katalisator? Ingat kembali, katalis itu hanya mempercepat laju reaksi. Jadi tidak ada merubah keseimbangan atau tidak merubah susunan konsentrasi zat yang ada dalam reaksi. Maka konsentrasi H2, konsentrasi O2 dan konsentrasi H2O itu adalah tetap tidak berubah. Tetapi laju reaksinya bertambah atau semakin cepat ya. Tidak merubah konsentrasi. Sekali lagi ingat, yang mempengaruhi faktor pergeseran keseimbangan itu adalah konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Kita lihat contoh lagi. Iya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Pada reaksi peruraian gas etana menghasilkan gas etena dan gas hidrogen, maka akan diperlukan kalor. Ya, berarti di reaksinya endoterm ya. Diperlukan kalor sebesar 138 kilojoule. Ini etana, pelan-pelan kita mulai belajar nama ya aku. Etena dan gas hidrogen ya. Hidrogen. Tentukanlah faktor-faktor apa yang dapat memperbanyak hasil reaksi. Jadi etana terurai menjadi, berarti ini hasil reaksi, ya kan? Ya, terurai menghasilkan gas etena dan gas hidrogen. Apa yang harus dilakukan supaya hasil reaksinya banyak? Nah, artinya ini reaksi harus kita geser ke kanan. Ya kan? Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya reaksinya ke kanan? Kita lihat dari konsentrasi. Konsentrasi. Ingat lagi ya aku. Kalau kiri ditambah, dia bergeser ke kanan. Kanan ditambah, dia bergeser ke kiri. Kiri dikurangi, dia bergeser ke kiri. Gitu ya. Jadi kalau kita mau konsentrasinya banyak ke kanan, maka yang kiri harus ditambah. Konsentrasi C2H6 ditambah atau perbesar. Lagi, apalagi yang harus kita buat? Tadi kita katakan kalau kiri ditambah, dia bergeser ke kanan. Kalau kanan ditambah, dia bergeser ke kiri. Sekarang kalau kanan kita kurangi, kiri kita kurangi, dia akan bergeser ke kiri. Kita mau ke kanan, berarti yang dikurangi yang mana? Yang kanan. Berarti konsentrasi C2H4 dan H2 dikurangi. Diperkecil atau dikurangi supaya dia akan bergeser ke kanan. Karena kalau konsentrasi dikurangi,
reaksi akan bergeser menuju zat yang dikurangi. Ya. Kemudian konsentrasi sudah kita lakukan. Reaksinya C2H6-nya kita tambah, C2H4 atau hasil reaksinya kita kurangi supaya dia terus menghasilkan hasil reaksi, ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan suhu. Suhunya kita buat seperti apa? Diperbesar atau diperkecil? Perhatikan, reaksi kita bersifat endoterm. Tadi kita katakan jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergerak ke endoterm. Atau sebaliknya jika suhu diturunkan, dia akan menghasilkan ke eksoterm. Ya. Jadi kita harus bagaimanakan suhunya? Maka suhu harus dinaikkan atau diperbesar. Kenapa? Karena reaksi ke kanannya adalah endoterm. Sekarang bagaimana dengan volume? Ada 4 faktor tadi ya yang mempengaruhi volume. Volumenya seperti apa kita buat? Volume, jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke yang koefisiennya lebih besar. Kita lihat berapa jumlah koefisiennya di sini? 1 ya. Berapa di sebelah kanan? 2. Kita mau dia ke kanan, berarti volume harus kita perbesar. Ingat sekali lagi, jika jika volume diperbesar, reaksi akan bergeser ke yang koefisiennya besar. Maka ini harus volume diperbesar. Sekarang faktor yang berikutnya, bagaimana dengan tekanan? Oke, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, maka dia harus diperkecil. Ya, jadi sudah ada faktor konsentrasi, faktor suhu, faktor volume, dan faktor tekanan. Karena kalau tekanan diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang koefisien lebih besar. Ya, nah inilah penjelasan untuk soal-soal pada materi pergeseran kesetimbangan. Sebagai bahan latihan kalian, perhatikan ya. Contoh soal nomor 1 itu bisa kalian kerjakan sama seperti contoh soal nomor 1 ini kalian kerjakan caranya sama dengan soal pada soal nomor 1 dan 2. Sedangkan yang sudah kita bahas tadi ya, sedangkan untuk soal nomor 2 ini kalian bisa lakukan seperti yang contoh soal nomor 3. Nah, sampai sekian dulu pelajaran kita. Selamat berlatih dan Ibu berharap kalian tetap semangat.